Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memanggil kita menjadi orang percaya yang hidupnya menjadi kesaksian bagi dunia ini. Tentu saudara, yang dimaksud dengan kesaksian bagi dunia ini adalah kita menyatakan keindahan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain boleh mengenal Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara mencoba mengintrospeksi diri saudara sendiri? Yaitu, bagaimanakah orang-orang sekitar saudara yang tentunya mengenal saudara, melihat saudara? Apakah mereka melihat sebuah kebaikan di dalam kehidupan saudara? Saudara, tentu introspeksi seperti ini bukan untuk menyombongkan diri, melainkan agar kita ini bisa mewaspadai kehidupan kita ini sebagai orang percaya tentunya. Apakah memang kita memberikan tanda-tanda bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi dunia ini? Saudara, setelah introspeksi diri tentu kita mohon Tuhan Yesus menolong kita dengan kasih dan kuasa-Nya agar kita boleh semakin serupa dengan Dia untuk menyatakan keindahan Dia bagi banyak orang. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-29. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka di Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yisrael. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orang yang berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akhis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, "Apa gunanya orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akhis kepada para panglima orang Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa ku dapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini?" Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu Akhis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Tetapi Daud berkata kepada Akhis, "Apa yang telah kuperbuat, dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini, sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja?" Lalu Akhis menjawab Daud, "Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah." Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud telah mengambil keputusan yang tidak lebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Yakni ia melarikan diri ke orang-orang Filistin sehingga ia tidak dikejar lagi oleh Raja Saul. Seakan-akan Daud berlindung kepada orang-orang Filistin bukan kepada Tuhan. Sekarang Daud berada di posisi yang sulit ketika Raja Akhis bersama raja-raja orang Filistin hendak berperang melawan bangsa Israel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, orang percaya memang masih berada di dalam dunia ini. Tetapi orang percaya tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Saudara, firman Tuhan berkata begini,
Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka di Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yesreel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis. Saudara, bukankah seharusnya Daud itu berada di dalam kelompok orang-orang Israel untuk melawan orang Filistin? Tetapi kenyataannya saat ini Daud berada di dalam posisi yang berbeda. Daud justru berada di kelompok orang-orang Filistin untuk memerangi orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah keputusan yang salah akan menyebabkan posisi yang salah di dalam kehidupan kita. Saudara, Daud adalah orang Israel, umat pilihan Tuhan, yang seharusnya Daud ada di posisi itu, dikenal sebagai umat pilihan Tuhan, bukan dikenal sebagai pasukan musuh daripada umat Tuhan. Tetapi saudara, saat ini Daud dikenal sebagai kelompok yang melawan umat Tuhan, bangsa Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin menyampaikan sebuah pesan bagi kita yang sangat penting. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Memang kita masih di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan ingin saudara dan saya dikenal sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Meskipun kita berada dalam dunia ini, Tuhan tidak ingin saudara dikenal sebagai bagian daripada dunia ini, sebagai milik dunia ini dengan serupa dengan dunia ini. Tetapi saudara, meskipun kita masih berada dalam dunia ini, Tuhan ingin dunia ini tahu bahwa saudara dan saya adalah umat Tuhan. Saudara dan saya adalah murid Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan kita dapat saja semakin hari bukan semakin serupa dengan Tuhan Yesus, tapi semakin hari semakin serupa dengan dunia ini. Kapankah itu terjadi? Ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang semakin menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita selalu berada dalam posisi yang salah. Kita bukan dalam posisi sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita seakan-akan dalam posisi sebagai orang-orang dunia ini. Hidup dengan duniawi. Hidup dengan cara pikir dunia ini. Hidup yang tidak cocok dengan Injil Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu saudara, kita perlu sekali bertumbuh di dalam iman, pengenalan kita kepada Tuhan Yesus, di dalam firman-Nya. Saudara, di situlah saudara-saudara, kita selalu disadarkan bahwa meskipun kita tetap berada di dalam dunia ini, tetapi kita bukan dari dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata begini, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara bayangkan, siapakah Tuhan Yesus? Dialah Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Dia Tuhan yang maha ajaib. Namun saudara, dia berkata, kita ini bukan dari dunia ini, tetap sama seperti Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. Saudara, bukankah perkataan Tuhan Yesus ini sebuah kehormatan, kemuliaan bagi kita? Bahwa kita bukan dari dunia ini, sama seperti Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. Oleh karena itu saudara, mari kita menghargai status yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyatakan kepada dunia akan kemuliaan Tuhan sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita diperbaharui di dalam akal budi kita sehingga kita tahu apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, orang percaya harus menghidupi kehidupan kita secara otentik. Sebab kita ini hidup di hadapan Tuhan, bukan sekedar di hadapan manusia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini, tetapi engkau tidak disukai oleh raja-raja kota.
Saudara, ini sebuah pujian daripada Raja Akis akan integritas daripada Daud. Tetapi saudara, Daud sendiri tahu bahwa dia sebetulnya tidak hidup secara otentik. Dia tidak hidup secara jujur. Saudara, ketika dia menyerbu Gesur, Girsi, dan Amalek, dan membunuh semua orang di sana, saudara, dia tidak berkata jujur kepada Akis. Dia membohongi Raja Akis supaya dia tidak celaka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud bisa menipu Raja Akis, tetapi Daud tidak bisa menipu Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa banyak pun orang di dunia ini memuji kita, betapa kita baik, betapa kita religius, betapa kita mencintai Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara, semuanya tidak berarti jikalau memang itu tidak otentik diri kita. Sebab pada akhirnya saudara, yang menilai hidup kita bukan manusia. Yang menilai hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Saudara, di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Saudara, sebagai orang percaya, saudara, kita hidup otentik bukan karena kita takut akan Tuhan, tetapi kita menghargai kasih karunia Tuhan. Kita ingin menyenangkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Kita bukan sekedar supaya dilihat orang baik, tetapi kita memang sungguh-sungguh baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita hidup otentik sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga ketika orang mengenal hidup kita, mereka menemukan kita sebagai orang-orang berintegritas. Dan kita tidak mempermalukan Tuhan. Dan melaluinya saudara, kita menjadi orang-orang teruji di dalam karakter kita. Bagaimana Kristus mengubah kita. Dan melalui semuanya itu saudara, hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Betapa baik Tuhan, betapa ajaib Tuhan, betapa Tuhan begitu memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saudara dan saya hidup harus otentik. Karena kita bukan sekedar hidup di hadapan orang lain, tapi kita hidup di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami peringatan agar kami di dalam segala keputusan kami selalu berdekat kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, supaya kami tidak dalam posisi yang salah, sehingga kami mempermalukan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya dalam hidup kami sungguh-sungguh sadar kami hidup di hadapan Tuhan, sehingga kami menghargai kasih karunia Tuhan dengan hidup otentik, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.